Halo semuanya, jadi aku kali ini lagi mau masak-masak untuk ulang tahun aku besok. Jadi aku besok ulang tahun di tanggal 3 Februari. Hari ini tanggal 2, sekarang jam 8 malam. Jadi aku mau siapin beberapa karena aku bakal masak lumayan heboh. Sekarang aku lagi mau marinasi ayam. Jadi aku rebus paha ayam ini pakai bumbu instan kali ini karena satu, gampang, praktis, dua, rasanya enak, tiga, aku agak susah untuk cari bahan-bahan karena aku ada di Cesenatico, jadi nggak gitu ada banyak pilihan supermarket Asia. Bukan nggak gitu banyak sih, tapi nggak ada, adanya di kota sebelah dan aku belum punya kesempatan untuk pergi. Jadi aku lagi marinasi sekarang pakai campuran bumbu satu sajiku ayam goreng dan juga campur dengan desaku marinasi. Alasannya dicampur apa? Karena aku kepikiran aja untuk campur, dan ini ayamnya lumayan besar-besar, jadi aku tambahin bumbu juga. Terus aku sekarang lagi mau parut wortel karena aku mau bikin bakwan juga besok, bakwannya besok, jadi biar dia tetap crispy. Sekarang aku lagi mau cek apakah aku ada grater atau mandolin. Oke, ternyata beneran nggak ada, jadi satu-satunya pilihan adalah dengan potong-potong sendiri. Oke. Apakah ada parutannya? Oke, nggak ada juga. Baiklah. Oke. Jadi aku udah selesai potong-potong wortelnya dan aku mutusin untuk pakai satu wortel aja karena aku udah males banget untuk potong-potong wortel. Terus besok bakal aku campur sama jagung, terus aku bikin adonan bakwannya. Terus aku ada beras, cuma ini berasnya beras basmati yang aku pakai. Oh iya, jadi aku bakal masak ini, terus aku bakal panggil teman aku untuk jemput, sekalian bantu bawa karena ada lumayan banyak. Karena kalau enggak aku bakal jalan kaki. Jadi untuk ke kantor kita aku butuh sekitar 30 menit jalan kaki. Nah nggak mungkin aku bawa semuanya itu besok jalan kaki. Besok itu aku kemungkinan bakal ada 8 atau 9 orang, aku kurang yakin. Jadi aku bakal masak untuk mereka semua. Perkiraan ya segini nasinya. Ini nasinya, berasnya. Jadi aku mau bikin sedikit ada rasa nasinya. Aku mau campur sama santan, terus bakal kasih bawang putih juga biar lebih ada rasa. Mungkin sih nanti bakal rasanya tuh agak rame karena sebenarnya nggak cuma nasi sama ayam, bakal ada banyak banget. Ada nasi, ayam goreng, bakwan, terus ada rendang dan juga sop 5. Jadi ya untuk nasi emang masaknya di panci, nggak ada rice cooker. Jadi selama aku udah 2,5 tahun lebih tinggal di Europe, masak nasi ya panci. Tekniknya untuk masak di kompor, di panci gitu, sebenarnya lumayan gampang, nggak ribet-ribet gimana. Jadi pokoknya pertama itu nyalain apinya yang medium high
Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, yang benar-benar kalian bisa lihat. Masalahnya dengan yang kayak gini itu kalau misalnya apinya kegedean bakal bisa gosong bagian bawahnya. Jadi pertama pakai api medium high untuk dididihin airnya. Nah nanti ketika airnya sudah mendidih, kemudian sudah mulai kelihatan menyurut, jadi misalnya ini beras, ini air sudah mau mulai menyurut gini, itu diganti ke api kecil. Biarin aja di api kecil sampai airnya habis, kemudian itu dibiarin aja tertutup. Udah gitu aja, kayak apinya dimatiin, dibiarin tertutup pancinya, biar nasinya itu masak sendiri lagi dengan panas yang udah ada, biar dia tuh empuk. Setelah ayamnya selesai diungkep, itu kan kalian masih ada sisa nih airnya. Nah cuma ini tuh jangan dibuang. Jadi di sini itu full dengan ekstrak ayam yang kalian masak tadi dan bumbu yang kalian pakai. Jadi ini sangat-sangat enak, rasanya sangat konsentrat juga, jadi asin banget. Dan ini biasa dipakai untuk kremesan. Jadi buat kalian yang belum tahu kremesan bikinnya dari mana, itu biasa dari bumbu-bumbu ungkepan ayam terus digoreng, taruh di satu wadah gini, tinggal dicampur aja sama tepung. Yang pertama pakai tepung terigu, terus tepung maizena, telurnya 1. Kemudian untuk tepung-tepungan perkiraan aja, jadi supaya nggak terlalu cair, nggak terlalu kental. Yang utama tepung terigu, terus dicampur sama maizena sedikit. Sekarang kalau misalnya kalian lihat, itu konsistensinya lumayan kental, jadi ditambah air aja. Jadi konsistensinya mungkin kurang lebih kalian maunya kayak gini. Cara masaknya tinggal pakai wajan isi minyak goreng yang panas, terus kalian siram aja dengan ini. Kalau misalnya kalian punya kayak botol kayak botol krim, botol kental manis, botol kecap gitu, kalian tahu maksudnya, itu kalian bisa masukin ini ke sana, terus kalian semprot gitu ke minyak, jadi biar dia nggak gumpal satu gini tapi agak lumayan menyebar. Jadi ini hasil kremesannya yang tadi dari ungkupan ayam, campuran tepung dan segala macam. Jadi ini crispy banget. Jadi kita tes kriuk dulu ya. Diaduk. Ini untuk nasinya seperti ini. Dan mari kita coba empuk atau enggak. Ya, empuk. Oke, jadi hari ini tanggal 3 Februari, keesokan harinya. Dan tahu nggak tuh sekarang jam berapa? Mungkin sekarang jam 8 dan aku mau siap-siap mulai dari masak rendangnya. Untuk rendang aku pakai bumbu bambu ya rendang. Aku bakal pakai 2 packaging karena ayamnya lumayan banyak. Jadi bumbu bambu ini udah lumayan beberapa kali aku pakai di Eropa untuk kenalin ke teman-temanku atau kolik. Jadi langsung aja, tinggal butuh santan lagi. Oke, ini
rendangnya udah jadi, emang nggak kelihatan menarik ya, dan nggak kelihatan terlalu seperti rendang, karena ini pakainya dada ayam. Jadi karena ya dada ayam gampang hancur, jadinya semuanya udah terurai kayak gini karena kan diaduk terus selama dimasak. Oke, jadi sekarang waktunya bikin bakwan. Di sini udah ada jagung dan juga wortel. Cara bikin bakwan itu sebenarnya simple, biar dia enak dan garing itu gimana. Jadi untuk bumbunya itu ada garam, terus merica hitam atau black pepper, dan merica atau lada putih. Terus untuk tepungnya itu pakai tepung terigu dan juga pakai tepung maizena. Untuk perbandingannya, satu sendok tepung maizena itu sekitar 3 sendok tepung terigu. Nah, jadi pertama itu jangan kasih air dulu, diaduk aja dulu. Jadi yang kita mau itu semua bagian dari sayuran yang dipakai itu terbalur sama tepungnya. Kalau misalnya kurang tepung, tambah lagi aja. Kalau misalnya udah cukup, ya udah selesai. Nah, untuk air seberapa banyak dipakainya, itu pertama tuang aja dulu, jangan terlalu banyak, terus diaduk. Nah, ini kan masih menggumpal banget ya, jadinya tambah air lagi. Tambahnya dikit-dikit aja. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, jadi semua bagian dari sayurnya udah kecampur dengan tepung dan juga air, itu udah cukup. Kalau misalnya kalian punya baking powder, itu bisa juga dikasih sedikit ke sini supaya dia bisa lebih garing lagi. Oke, jadi barusan aja selesai goreng bakwannya, dan kali ini kita tes kriuk lagi. Mantap. Oke, jadi aku lupa videoin prosesnya, tapi sekarang aku lagi mau bikin martabak. Kalian bisa lihat ini sudah mulai berpori-pori, jadi waktunya disiram dengan gula. Oke, mantap sekali. Martabak itu kita harus tutup ininya, tapi aku nggak punya tutupan, jadi aku pakai ini aja ya, tempat untuk di oven itu. Terus selanjutnya siapin coklat, milk coklat untuk isiannya. Oke, dan sepertinya sekarang udah jadi, udah cantik banget ini, cakep banget ya, lihat tuh, mantap. Itu kita pakai mentega aja, diolesin ke semua bagiannya. Tinggal langsung aja ditutup. Jadi, tada! Ini dia martabaknya, bos. Oke, jadi nextnya aku mau bikin sop telur, sop asparagus bentuknya. Jadi telurnya bakal agak silky gitu. Jadi cara bikinnya itu gampang. Di sini udah ada sopnya, pakai kaldu ayam aja. Terus aku ada masukin bayam sih, kayak agak kurang wajar, tapi aku punya bayam jadi pakai aja. Terus cara bikinnya itu telurnya di satu tempat kalian pecahin. Nah, jadi ketika
sudah mulai mendidih kayak gini, itu bisa langsung aja siapin telurnya, terus diaduk dulu supnya, baru dituang telurnya sambil diaduk ini. Oke, jadi hasilnya bakal kayak gini. Jadi agak silky gitu telurnya, jadi agak ringan makannya. Jadi aku udah selesai masak semuanya. Aku lagi minta temanku untuk jemput, sekalian bantu bawa semua ini. Jadi inilah masakan untuk ulang tahun kali ini. Ada rendang ayam, nasi, ayam goreng, bakwan, martabak, dan juga sop telur. Jadi segitu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.